Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Dalila dari kelompok 3 dan teman kelompok saya itu ada Ilham Dwi Nur Safaat dan Maria Alfiani Siki. Di sini saya akan menjelaskan tentang menghitung neural network. Jadi ini mengambil referensi dari video YouTube yang kedua. Kemudian selanjutnya di sini ada simple neural network, yaitu gambar ini menunjukkan cara kerja sederhana neural network. Bagian kiri adalah input layer yang menerima data masukan. Data tersebut kemudian diproses dan di hidden layer untuk mencari pola dan hubungan antara data. Setelah itu hasilnya dikirim ke output layer untuk menghasilkan keputusan atau prediksi akhir. Garis penghubung antar neuron disebut koneksi, sedangkan nilainya disebut dengan weight atau bobot yang menentukan seberapa besar pengaruh suatu data tersebut hasil akhir. Selanjutnya di sini ada formula. Jadi di sini adalah menghitung nilai total. Rumusnya yaitu X1, X2, X3 ini adalah data input, W1, W2, W3 adalah bobot, weight, B sama dengan bias, Y sama dengan hasil penjumlahan seluruh input. Jadi pada langkah pertama itu kita menghitung nilai totalnya. Jadi ada yang seperti saya jelaskan tadi, ada data input, bobot tingkat pengaruh input, kemudian bias dan hasil penjumlahan sementara. Jadi pada langkah pertama setiap data input dikalikan dengan bobotnya masing-masing. Setelah itu semua hasil dijumlahkan lalu ditambah dengan bias. Kemudian di step 2 ada hasil tadi dimasukkan ke fungsi sigmoid. Jadi fungsi sigmoid digunakan supaya hasil berada di antara 0 sampai 1. Mendekati 0 kemungkinan kecil, mendekati 1 kemungkinan besar. Kemudian setelah nilai total didapat, hasil tersebut diproses menggunakan fungsi sigmoid agar menghasilkan nilai prediksi antara 0 dan 1. Jadi, cara neural network menghitung sebuah output. Langkah pertama, semua data input dikalikan dengan bobot masing-masing, lalu dijumlahkan dari ditambah bias. Proses ini digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh setiap input terhadap hasil akhir. Setelah itu, hasil perhitungan tadi dimasukkan ke fungsi sigmoid supaya nilai berubah menjadi antara 0 sampai 1. Nilai inilah yang nantinya dipakai sebagai hasil prediksi atau keputusan dari neural network. Nah, selanjutnya ada multi-layer perceptron MLP for multi-class softmax classation. Jadi codingan ini adalah berfungsi untuk membuat dan melatih model neural network menggunakan keras. Model digunakan untuk mempelajari data training, melakukan klasifikasi data, dan menguji akurasi prediksi menggunakan data testing. Kemudian selanjutnya itu ada prefekton neuron. Jadi gambar neuron ini menjelaskan cara kerja satu neuron pada neural network. Data input seperti X1, X2 sampai Xm ini adalah masuk ke neuron, lalu setiap input dikalikan dengan bobot atau weight masing-masing. Setelah itu semua hasil dijumlahkan pada bagian summation dan ditambah ke bias. Hasil perjumlahan data kemudian diproses oleh activation function untuk menentukan output akhir. Activation function membantu neuron memutuskan apakah sinyal akan diterima atau tidak.
Output yang dihasilkan inilah yang menjadi hasil prediksi atau proses selanjutnya pada neural network. Selanjutnya itu ada forward propagation. Jadi gambar ini menjelaskan proses pembelajaran pada neural network yang terdiri dari forward propagation dan backward propagation. Pada forward propagation, data input seperti X1 dan X2 masuk ke dalam jaringan lalu diproses dari layer ke layer hingga menghasilkan prediksi atau output. Kemudian setelah itu hasil prediksi dibandingkan dengan nilai sebenarnya menggunakan loss function untuk menghitung error atau tindak kesalahan. Jika error masih besar, maka dilakukan backward propagation. Pada tahap ini, sistem memperbaiki bobot atau weight menggunakan optimizer agar hasil prediksi menjadi lebih akurat. Proses ini dilakukan berulang-ulang sampai error semakin kecil dan model menjadi lebih baik dalam melakukan prediksi. Nah, yang terakhir itu ada algoritma verification. XI adalah data ke I, contoh X1, X2, X3. W adalah bobot I, contoh W1, W2, W3. Langkah verification, inisialisasi bobot awal W0 dikurang Wn dan learning rate. Kemudian yang kedua, sum W dikali XI, kemudian YPRED, fungsi aktivasi out, error, YPRED aktual, we new, we out, learning retroaksi, kemudian repeat sampai iterasi selesai. Ini adalah rumusnya. Hitung net sigma WI XI, hitung error Y aktual dikurang YPRED, kemudian perbaiki bobot WI new sama dengan WI out plus AX error XXI. Mungkin itu saja dari hasil presentasi tugas kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.